Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sederhana namun mendasar, yaitu tema tentang mengenal Islam. Kita berharap bagi kita kaum muslimin bisa lebih mengenal lagi apa itu Islam, dan bagi yang lainnya kita berharap bisa mengenal apa itu Islam. Kita akan membahas pertama Islam dari sisi bahasa. Baru kemudian nanti kita akan menjelaskan definisi Islam atau gambaran Islam menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu Islam. Dari kata salima yaslamu yang berarti selamat. Namun asal kata ini berkembang maknanya ketika ditambah hamzah di depannya menjadi aslama yang bisa berarti menyerahkan diri. Makna yang tersirat dari kata menyerahkan diri artinya ketika seorang menyerahkan diri kepada seseorang, biasanya dia ingin minta selamat. Begitu juga seorang manusia ketika dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tujuannya untuk mendapatkan keselamatan. Karena ketika seorang berada sendirian, mungkin dia merasa tidak aman. Namun ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka diharapkan dia akan mendapatkan rasa kedamaian dan keselamatan tersebut. Adapun penggunaan kata aslama yang berarti menyerahkan diri, banyak kita dapati dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala, sungguh man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Al-Baqarah 131 Allah Ta'ala berfirman, idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aslim, serahkanlah diri kamu." Manusia menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan alam semesta. Dalam Al-Imran ayat 83 Allah Ta'ala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karaha." Dan kepadanya lah seluruh makhluk yang ada di bumi menyerahkan dirinya secara taat, sukarela, tanpa paksaan, ataupun secara terpaksa. Artinya, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit tunduk dan patuh kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan mana aslama artinya menyerahkan diri. Kemudian yang berikutnya, tersirat dari kata menyerahkan diri, selain yang pertama adalah mencari keselamatan, yang kedua adalah menyerahkan diri berarti menyatakan ketundukan dan kepatuhan. Jadi kalimat aslama li, ya, menyerahkan diri kepada, ini berarti seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, berarti dia tunduk dan patuh sepenuhnya. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain semuanya tunduk dan patuh. Semua makhluk tunduk dan patuh kepada aturan yang Allah Ta'ala buat. Matahari, Allah tentukan aturannya untuk berputar. Maka dia berputar terus sampai Allah menghendaki yang lainnya. Air, Allah Ta'ala membuat aturan memiliki sifat turun ke tempat yang lebih rendah. Maka begitu seterusnya. Air tidak pernah menentang aturan Allah Subhanahu wa taala.
Makhluk dunia ini yang berpotensi keluar dari kepatuhan pada Allah Ta'ala adalah manusia dan jin. Adapun makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan, tumbuhan. Begitu juga dengan malaikat yang selalu patuh. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat, membangkang, melawan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Sehingga kalimat aslama di sini tersirat makna seorang muslim. Seorang yang menyerahkan dirinya pada Allah. Dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan cara mempasrahkan dirinya. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh atas segala aturan-aturan yang Allah Ta'ala buat. Kemudian kalimat Islam menjadi sebuah nama. Menjadi sebuah istilah, yaitu nama sebuah agama. Hal ini kita dapati dalam surah Al-An'am ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berislam. Artinya menyatakan masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi dan mengatakan, an akuna awwala man aslam. Saya pertama orang yang berislam. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk masuk Islam, dengan cara Nabi menulis surat dan dikirimkan kepada para pemimpin tersebut. Isi suratnya diantaranya berbunyi kalimat aslim taslam. Aslim yu'tikawallahu ajraka maratain. Aslim, masuklah Islam. Taslam, maka kamu pasti akan selamat. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang masuk Islam akan selamat. Seperti yang tadi kita katakan. Ketika orang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tujuannya agar dia mendapatkan keselamatan. Nah, keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena orang yang tunduk dan patuh kepada segala ketentuan Allah Ta'ala, dia akan selamat. Sebagaimana kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah Ta'ala yang berlaku dalam sunnah alamnya, kita akan selamat. Seperti yang kita katakan, air sifatnya adalah mengalir ke bawah. Maka kalau kita membiarkan air itu mengalir pada tempatnya dan tidak kita halangi, maka tidak akan terjadi musibah atau bencana. Tapi ketika air itu kita halangi mengalir, maka dia akan berkumpul. Semakin banyak dia berkumpul, semakin kuat. Kemudian yang mengakibatkan terjadilah banjir dan segala macam musibah. Ini semua diakibatkan karena kita tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air sifatnya harus menyerap ke dalam bumi. Namun sayang, kita tidak perhatikan dan kita tidak patuhi ketentuan Allah Ta'ala. Permukaan bumi banyak yang kita tutup dengan semen. Akibatnya air yang harusnya masuk ke dalam perut bumi, ya, di airnya tergenang, berkumpul dalam jumlah yang besar, terjadilah banjir. Itu hanya salah satu dari sekian banyak contoh di mana ketika manusia tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah bencana. Dan ketentuan Allah bukan hanya tentang tata aturan alam semesta atau hukum-hukum alam. Begitu juga ketentuan Allah Ta'ala terkait dengan perbuatan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Maka ketika manusia tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah terkait dengan manusia, maka manusia pun akan selamat. Misalkan Allah Ta'ala perintahkan kepada orang yang berpunya
untuk berbagi kepada orang yang tidak berpunya. Jika dia melakukan, maka orang-orang berpunya ini akan aman. Karena ketika ada orang kaya, dermawan, suka membagi kepada tetangga-tetangganya, maka tetangganya pun akan terdorong untuk mencintainya dan melindunginya. Nah, inilah makna dari hadis Nabi, aslim taslam. Ya, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kandungan makna Islam baru dari sisi bahasa, ya, dan Islam sebagai nama agama Islam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Nabi apa itu Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di saat kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Iztala 'alaina rajulun syadidul bayadi siyab, syadidus sawadi sya'ar. Tiba-tiba hadir di hadapan kami seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak tampak dalam dirinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Lalu dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffai ala fakhizai, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Waqalah, lalu orang ini berkata, ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi, akhbirni 'anil Islam, beritahu kami apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Kemudian orang ini bertanya, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku apa itu Islam, beritahu aku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah taala. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakan perjalanan tersebut. Di sini orang tersebut dalam hadis ini digambarkan, ya, orang yang tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Itu artinya bukan penduduk setempat. Mestinya dia baru datang dari perjalanan yang jauh. Namun tidak ada sedikit pun bekas kalau dia datang dari perjalanan. Karena penampilannya dengan pakaiannya yang begitu bersih dan putih. Rambutnya pun rapi hitam. Umumnya kalau orang baru datang dari perjalanan jauh, rambutnya berdebu, mungkin agak kusut, pakaiannya agak sedikit lecek, atau mungkin sedikit kotor karena bekas perjalanan. Tapi orang ini, ya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang ini, ya, baru datang dari perjalanan jauh. Tapi di saat bersamaan dia tidak dikenal, yang artinya dia bukan, ya, salah satu dari penduduk setempat. Orang ini datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, ya. Dengkulnya, lututnya ditempel dengan lutut Nabi, ya. Artinya duduknya berhadapan sangat dekat. Kemudian telapak tangannya diletakkan di atas di atas paha Nabi, ya. Ini menunjukkan keseriusan dia ingin bertanya tentang sesuatu kepada Nabi. Lalu dia bertanya tentang Islam, dan Nabi menjawab, Islam adalah
an tashhada alla ilaha illallah. Islam adalah kamu bersyahadat tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Di sini kita dapati Rasulullah menjelaskan makna Islam atau definisi Islam yang sifatnya praktis, bukan teori. Ya. Umumnya kalau kita membaca kitab-kitab ilmiah, ketika dijelaskan sesuatu, dijelaskan secara ilmiah yang umumnya sifatnya teori. Tapi di sini Rasul menjelaskan Islam secara praktek. Jadi kalau kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, lalu kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, pergi haji, berarti kamu sudah Islam. Sudah Islam. Ya, maka disebut dengan 5 rukun atau 5 perkara. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain, di mana Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Kalimat bunya ini menggambarkan Islam adalah sebuah bangunan. Layaknya sebuah bangunan, ya, ada bangunan mungkin persegi 3, ada bangunan persegi 4, ada bangunan persegi 5, ada bangunan persegi 6 dan seterusnya. Dan setiap bangunan itu punya rukun. Rukun itulah sudut-sudut yang menjadi penopangnya. Ya. Dan seberapa banyak sudut, maka itulah nama bangunan tadi. Bangunan yang sudutnya 3 berarti persegi 3. Bangunan yang sudutnya 4 persegi 4 dan begitu seterusnya. Nah, di sini Islam terdiri dari 5 rukun, 5 sudut dan 5 pilar. Berarti kalau kurang dari 1 berarti bukan Islam. Lebih dari ditambah 1 lagi juga bukan Islam. Nah, di sini Rasul memberikan gambaran tentang Islam yang sifatnya praktis dan mudah dipahami, bukan sebuah teori. Ya. Jadi kalau misalkan anak kita bertanya, apa itu bola? Ini bola. Jadi langsung dalam bentuk ya, praktek. Karena semua ini bentuknya amalan. Pertama bersyahadat, ya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, puasa Ramadan, ini semua praktek semua. Ya. Jadi Rasul mendefinisikan atau menjelaskan tentang Islam yang sifatnya praktis dan amali. Dan memang seperti inilah kalau kita telusuri dan telaah, baik teks-teks Al-Quran ataupun teks hadis, Allah Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan suatu perkara yang sifatnya praktis, yang dapat diamalkan, bukan teori, yang hanya sekedar dipahami atau diketahui. Kita ambil contoh misalkan, dalam surah Al-Fatihah, apa gambaran jalanan yang lurus itu? Ya. Nah, tentu tidak pakai definisi, misalnya garis lurus adalah garis yang tidak putus-putus atau garis yang tidak melengkung-melengkung, bukan. Tapi jalan yang lurus adalah jalan yang dilewati oleh orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang Allah murkai, juga bukan jalan orang yang sesat. Ya. Ini artinya Allah kasih gambaran tentang jalan lurus dengan apa? Dengan contoh. Berarti kita tinggal ikuti aja. Kalau kita ingin jalan yang lurus, ikuti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ikuti jalan mereka. Kalau kita ikuti jalan yang mereka lalui, kita berarti sedang berada di jalan yang lurus. Ikuti. Dia lewat sini, kita lewat sini. Dia belok kanan, kita belok kanan. Terus kita ikuti aja. Ya. Nah, ini artinya gambaran tentang jalan yang lurus dengan gambaran yang sifatnya amali atau praktis. Sehingga bukan hanya mudah dipahami, tapi juga mudah diamalkan. Nah, begitu juga dengan Islam di sini. Ya. Dengan Islam, Rasul gambarkan dengan gambaran yang praktis, yang mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ya, bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji. Ini semua sifatnya praktis atau amali. Kita ambil contoh lain lagi. Ya, ketika ada seorang bertanya tentang apa itu Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Thalhah bin Ubaidillah,
dia berkata, suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia adalah ahli Najd, ya, dari Najd, ya. Tha'iras, rambutnya kusut, ya. Suaranya itu agak sedikit melengking. Wala yufqah maqul. Suaranya pun jadi agak sulit dipahami oleh orang mendengarnya. Kemudian dia mendekat kepada Nabi, yas'alu an Islam, dan bertanya tentang Islam. Jadi orang tadi datang kepada Nabi bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 salat dalam 1 hari dan 1 malam. Faqala, lalu orang tadi berkata, hal alaya ghairuha, apakah ada lagi yang lain? Nabi menjawab, illa anta tawwa. Enggak ada kecuali kamu mau nambah dengan sukarela. Ya. Lalu Nabi melanjutkan, ya. Wasiyamu Ramadan. Puasa Ramadan. Orang itu kembali bertanya, hal alaya ghairuh, apakah ada lagi yang lain? Nabi menjawab, la illa anta tawwa. Tidak, kecuali jika kamu dengan sukarela menambahkannya. Lalu Nabi melanjutkan, ya, az-zakat. Ya. Lalu tadi bertanya lagi, hal alaya ghairuha, apakah ada lagi yang lain? Nabi menjawab, la illa anta tawwa. Tidak, kecuali jika kamu dengan sukarela. Kemudian Nabi menambahkan lagi. Kemudian, ya, orang itu adbarah, pergi membelakangi Nabi, meninggalkan Nabi, sambil berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la ankus. Demi Allah, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Kemudian Rasulullah pun menyahut, aflaha in shadaqa. Sungguh dia beruntung jika memang benar seperti yang dia katakan. Nah, di sini jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang tadi diajukan oleh orang laki-laki tadi, yang di akhir hadis ternyata adalah malaikat Jibril. Ya. Di sini ketika ditanyakan, Rasul tidak memulai dengan syahadat. Karena dengan asumsi orang tadi sudah bersyahadat. Dengan asumsi orang tadi sudah berislam. Maka yang pertama Rasul sebut adalah sholat. Sholat. Yang kedua, Rasul tidak menyebutkan zakat. Tapi Rasul menyebutkan puasa. Baru yang ketiga Rasul menyebutkan zakat. Ya. Baru zakat. Nah, di sini yang Rasul sebutkan 3. Sholat, puasa, zakat. Kenapa? Karena jawaban yang Rasul berikan itu sesuai dengan kondisi si penanya. Kondisi si penanya. Ya. Karena mungkin untuk zakat perlu harta. Beda dengan puasa. Hanya perlu kemampuan fisik untuk berpuasa. Begitu juga dengan sholat. Bahkan lebih ringan daripada puasa dari sisi beban fisik. Ya. Adapun haji Rasul tidak sebutkan. Bisa jadi. Ya, karena Rasul melihat saat itu belum dibutuhkan oleh orang tadi untuk haji. Tapi ini juga Islam. Ya. Artinya ketika orang sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, maka dia muslim. Secara istilah. Tapi secara hukum, seorang menjadi muslim ketika dia bersyahadat. Sudah bersyahadat, berarti sudah muslim. Oke. Bagaimana dengan sholat? Nah, ada hadis mengatakan, faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkannya berarti kufur. Oleh Imam Ahmad mengatakan, jadi walaupun sudah bersyahadat tapi enggak sholat, berarti batal Islamnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan, tidak batal Islamnya, kalau dia meninggalkan sholatnya bukan karena meyakini sholat itu tidak wajib. Karena seorang menjadi muslim dengan bersyahadat. Setelah bersyahadat, baru dia sholat. Baru kemudian kewajiban lain sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mampu zakat, datang waktunya dia berzakat. Ya, baru kemudian puasa. Ya, baru kemudian haji. Jika kemudian ada kemampuan untuk ibadah haji. Jadi Islam, ya, secara singkat, ya, bagaimana yang Nabi katakan tadi adalah bersyahadat, berarti dia sudah muslim. Sholat, dia muslim. Tapi kalau orang bersyahadat tidak sholat, berarti Islamnya belum selesai atau belum lengkap. Sudah sholat tidak berzakat, Islamnya pun belum sempurna. Sudah zakat belum puasa, Islamnya pun belum sempurna. Ya,
kemudian sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tapi belum haji padahal sudah mampu, Islamnya pun belum sempurna. Tapi secara hukum seorang menjadi muslim dengan bersyahadat. Jadi kalau seorang sudah bersyahadat, belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji karena faktor usia misalkan, begitu syahadat langsung meninggal, dia tetap dikatakan sudah muslim. Nah, itulah gambaran tentang Islam ya, dari sisi bahasa dan penggunaan kata Islam dalam Al-Qur'an dan juga dari penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya bisa menambah pengetahuan kita tentang keislaman ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.